Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Ada kekhawatiran daripada Maulana Iyas rahmatullah alaih. Khawatir tentang kita ini pekerja-pekerja dakwah. Atau yang disebut Zangkarkun. Khawatirnya apa? Mereka merasa maju dalam dakwah, merasa dakwah maju, tapi sesungguhnya dakwah mundur. Siapa mereka itu? Mereka itu yang melihat dakwah maju, taskilan banyak, istimewa hadir, musyawarah hadir, banyak. Tetapi kita sendiri tidak melihat kepada diri kita sendiri. Sifat-sifat yang dituntut dalam dakwah ini belum masuk kepada kita. Jadi itu orang tertipu. Oh, dakwah maju, taskilan banyak, irit jamaah kemana-mana. Tapi pada diri kita sendiri tidak ada perbaikan, bahkan merosot misalnya. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Maju mundurnya dakwah ini harus yang pertama-tama dilihat kepada diri kita. Sebab tujuan kita dakwah ini, walaupun prakteknya mengajak orang memperbaiki diri, tapi tujuan utamanya dengan dakwah ini keluar kita 4 bulan, atau keluar 40 hari, atau keluar setahun, tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita harus selalu kontrol sejauh mana dakwah ini masuk ke dalam diri kita. Itu yang benar. Jangan sampai kita tertipu. Betul dakwah maju. Nah, tapi sekian tahun kita dakwah, sifat-sifat tidak masuk ke dalam diri kita. Hadirin yang mulia, Hadraji Syekh Inamul Hasan pernah mengatakan dalam Juru Kudama, kata beliau, saya tidak khawatir dakwah ini mundur. Pasti dakwahnya akan maju, kata beliau. Karena sudah ada keterangan di Quran, di hadis, satu masa Islamnya akan kembali bangkit. Jadi dakwah ini pasti maju. Tapi kenapa ditarjim lagi, yaitu untuk kita-kita ini. Kalau dakwah pasti maju. Tetapi kita-kita ini bisa maju, bisa mundur. Amal dakwah ini tanpa kita juga bisa maju. Itu sudah boleh dikatakan dipastikan bahwa usaha yang hak ini akan maju menjelang hari kiamat. Haknya akan muncul kembali. Tetapi yang dikhawatirkan, kenapa targim lagi adalah kita-kita. Kita ini bisa maju, bisa mundur. Bahkan na'udzubillah, kita bisa terpental daripada amal dakwah. Kita harus merasa, setiap kita ini merasa perlu dengan amal dakwah. Jangan merasa diperlukan. Itu kejahilan. Amal dakwah tidak perlu dengan kita, tidak. Tapi kita perlu dengan amal dakwah. Apapun yang terjadi kepada kita harus jangan tinggalkan daripada amal dakwah. Kalau istilah Kiai Mukhlisun katanya, ini kereta terakhir. Setelah itu nggak ada lagi bakal kereta. Walaupun berdesakan kita maju. Walaupun keinjak kaki kita, walaupun dikentutin dibilang, disikut, jangan turun, kita tetap di situ. Jangan jadi cengeng dalam dakwahnya, hadirin. Tersinggung dikit kita kendor. Yang namanya pergaulan banyak. Justru itu adalah islah buat diri kita. Kenapa katanya batu di kali itu halus-halus, tidak kasar? Karena dalam mengikuti arus air, mereka satu sama lain saling gesek. Jadi ada gesekan-gesekan kepada kita itu
Itu bagus, bahkan kita perlu dengan gesekan-gesekan ini untuk menghaluskan jiwa kita. Kalau sendiri saja nggak mau tersinggung sama ini, tetap aja kalau batu koral begitu saja, lancip-lancip, tajam-tajam, nggak bakal jadi halus adanya yang mulia. Untuk dapat akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini, kita harus dalam ucapan dan sifat kita bergaul dengan orang yang berbagai macam karakter. Kita harus tahan uji. Para masyayikh memisalkan, kalau dai ini harus punya sifat seperti bumi. Apa itu sifat bumi? Diinjak-injak, dipencingin, diberakin, diludahin. Sabar, tidak ngelawan, hadirin yang mulia. Itu sifat bumi. Kita juga harus bersifat sifat matahari. Beredar terus. Orang suka nggak suka. Tidak berhenti. Istiqomah beredar terus menyinari bumi, menyinari alam. Dan kita harus seperti gunung. Tidak beku dengan kedinginan dan tidak meleleh dengan panas. Terus tangguh. Dan kita harus bersifat seperti langit, mengayomi, melindungi. Harus kita punya sifat tolak. Kita yang merasa perlu dengan amal ini. Bukan amal ini memerlukan kita. Na'udzubillah, jangan sampai ada dalam hati kita. Kalau saya tidak ada, nanti hancur tuh amal. Na'udzubillah. Tidak hadirin, maaf walaupun kita semua yang ada ini tidak dakwah, tetap dakwah bakal maju hadirin. Allah akan munculkan orang-orang lain yang bersifat talab kepada amal ini. Tidak ada alasan, apapun alasannya orang kendor, mundur daripada amal ini. Tidak ada alasan, tidak ada eksus. Pasti salah dia hadirin yang mulia. Dan hadirin yang mulia, kalau kita sudah ada dalam amal dakwah ini, sudah keluar 4 bulan, 40 hari, makomi, tapi masih nggak benar juga hadirin. Nggak ada cara lain yang bisa memperbaiki kita hadirin. Nggak ada. Hanya dengan iman ini kita akan menjadi baik hadirin yang mulia. Perbaikan hanya dengan amal dakwah. Para nabi memperbaiki manusia hanya dengan amal dakwah. Nggak ada cara lain. Jadi kalau kita ingin jadi baik, harus betul-betul sungguh-sungguh dalam amal dakwah. Berkorban dan tertib. Berkali-kali saya mengatakan, jangan kita mengharap sesuatu di dalam dakwah ini daripada segi keduniaan. Jangan mengharap dunia. Ini bukan jalannya. Kita untuk yang lebih mahal daripada perkara itu. Kita mengharap akhirat. Kita mengharap dekat dengan Allah. Dan juga jangan mengharap dengan dakwah ini ingin kemasyhuran. Di dalam usaha dakwah ini ada masyhur, ada makbul. Jangan kita menginginkan kemasyhuran. Yang kita ingin adalah makbul. Camkan. Jangan kita mencari kemasyhuran dalam dakwah. Tapi dia cari makbul.